As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today.
Yang berulang tahun minggu ini, 15 Juni 2020, adik Jemima Stefani Matthew Sitio. 17 Juni 2020, Ibu Elvianti Sitepu. 19 Juni 2020, Ibu Ellen Esther Christina Rembert. 19 Juni 2020, adik Immanuel Daud Revaya. Ibu Aloysia Ayu Fitri Kurniawati. 21 Juni 2020, Saudari Ruth Kuena Caroline Suryaputro. Hadiahnya firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Beberapa gereja minggu ini sudah mulai beribadah di gedung gereja mereka masing-masing. Namun kita keluarga besar Rock Balikpapan memutuskan untuk tidak terburu-buru memulai ibadah di rumah rohani kita ini, ya, di Kingdom Hall, RCC, Novotel, Rock Balikpapan. Seperti Bapak Ibu lihat, prosedur new normal kita sudah mulai tata, kira-kira seperti ini. Masih dalam persiapan, akan menggunakan face shield seperti ini, dan ada banyak yang lain yang akan kita lakukan. Namun saya ingin menegaskan, tidak ada urgensi buat kita untuk segera ibadah di gedung gereja. Malah menurut saya urgensinya belum di gedung gereja. Urgensi itu. Kenapa? Karena yang penting, yang urgent adalah roda ekonomi dulu yang diputar, karena itu tidak bisa menunggu lama, ya. Makanya pemerintah membuat new normal. Idenya adalah untuk ekonomi, tapi dalam rangka itu mulai disesuaikan dengan peribadatan. Nah, menurut saya gereja orang Kristen belum urgent, ya, dalam syarat agama kita, iman kita tidak urgent untuk segera beribadah di gedung, ya. Agama lain ada urgensinya tentang ibadah di rumah ibadah, tapi untuk kekristenan tidak urgent. Oleh sebab itu kita belum buru-buru. Saya meminta nasihat atau masukan dari para diaken, ya, pengurus gereja, dan sepakat untuk tidak buru-buru. Saya telepon Bapak Rohani kita, Penatua Rock Balikpapan, Bapak Roni, sepakat untuk tidak buru-buru. Bahkan kami punya ide yang sama, punya gagasan yang sama. Kalau tidak ada lonjakan COVID-19, kemungkinan besar awal Juli baru kita mulai. Oke? Termasuk Rock Jakarta juga, Pak Roni bilang, kemungkinan besar. Ini masih kemungkinan besar, ya. Kita masih memantau. Yang kami lakukan adalah, karena kami melindungi saudara, keluarga kita yang kita kasihi, dan kita melindungi kota Balikpapan tentunya. Jadi, belum sekarang, ya, dukung terus. Kita masih siapkan prosedur new normalnya, protokol kesehatannya. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom, apa kabar Jemaat Rock Balikpapan? Perkenalkan saya Ibu Velma dari Jemaat Rock Kilo 21. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian kepada Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga kami sepanjang kehidupan dalam rumah tangga kami. Sebelum kami tinggal di Balikpapan, kami tinggal di Sangatta. Proses yang panjang dan rencana Tuhan buat keluarga kami berawal dari situ. Karena Tuhan akhirnya menempatkan kami harus
tinggal di Balikpapan, kembali ke kota Balikpapan. Kami tinggal di Kilo 21 dan bertemu dengan komunitas gereja rock di sini. Saya juga berusaha untuk bergabung, walaupun masih saya pribadi yang bergabung dalam gereja ini. Tapi satu kerinduan saya, bagaimana kiranya suami dan anak saya bisa rangkul untuk bersama-sama ikut beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, dukungan dari gembala, dari Komsal, akhirnya saya dan jemaat sini bisa merangkul suami saya yang sekian lama, bisa dikata berpuluh-puluh tahun sejak kami menikah. Baru kali ini dia dengan kesadarannya sendiri mau datang ikut beribadah bersama kami. Kami bersyukur berada di tengah-tengah KM Grace yang begitu banyak memberikan dukungan rohani buat keluarga kami untuk pertumbuhan rohani bagi keluarga kami. Dan terutama juga di setiap hari, setiap pagi kami selalu diingatkan untuk membaca firman. Dan itu kami jalankan bukan cuma dalam KM Grace saja, tapi dalam bentuk yang lebih kecil lagi, yaitu Komsal. Komsal kami juga dalam menghadapi masalah atau menghadapi apa yang perlu kami sharing, pasti kami akan setiap hari berusaha untuk tetap berkomunikasi. Puji Tuhan, saya yakin dengan pertumbuhan iman yang saya dapat ini, keluarga kami akan lebih dan lebih akan bertumbuh lagi, dan kami akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Satu hal lagi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, kekuatan untuk melepaskan kebiasaan saya yang sangat jelek. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun saya dengan kebiasaan saya merokok, bisa saya lepaskan dalam nama Yesus. Saya yakin dan saya percaya ini boleh terjadi karena dukungan Komsal yang ada di gereja kami, dukungan KM, dan terutama dukungan dari Bapak dan Ibu Gembala di KM 21. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara semua. Terus membangun iman kita, terus bertumbuh dalam Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu, ayolah kita ber-KM. Karena dalam situasi seperti ini, kita sangat membutuhkan dukungan. Paling tidak kita saling mendukung dalam situasi seperti ini. Dan dalam KM, kita tiap hari diajak untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara bersama walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Jadi ayolah Bapak Ibu ber-KM. Ber-KM itu penting. Bagi Bapak Ibu, saudara yang belum memiliki keluarga rohani, segeralah memiliki keluarga rohani. Saya KM, kamu
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik ya. Selamat beribadah di Church Online Rock Balikpapan. Mari kita miliki sikap yang penuh hormat dalam beribadah karena kita tidak nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Oleh sebab itu, disarankan bila memungkinkan beribadah bersama di ruangan yang nyaman untuk beribadah bersama. Bersama siapa? Bersama seisi rumah. Jangan sendiri-sendiri, saudara. Terlibatlah secara aktif dalam semua proses ibadah, memuji, menyembah, berdoa sesuai dengan hati saudara yang menghormati Tuhan. Jangan lupa setiap ibadah disertai perjamuan kudus, maka siapkan hosti dan anggur perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah, stay healthy, God bless you. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh, sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur dari segenap hati kami yang memuji-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Hati kami meluap dengan syukur, yes, dengan syukur, dengan pujian, dengan rasa hormat padamu Tuhan. Jesus, yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menghampiri tata-Mu yang kudus. Ini segenap hidup kami Tuhan, ini segenap jiwa kami. Yes, kami bawa kepadamu, kami bawa kepadamu Tuhan, sebagai korban syukur yang harum dan berkenan, yang berkenan kepadamu Yesus, Yesus. Yes, yes. Yesus, thank you Jesus. Yes, Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online dan mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan pada ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Bicara Tuhan, bicara karena ibadah ini tentang Engkau. Hidup kami tentang Engkau, semua penyelenggaraan ini, it's all about you Lord Jesus. Bicara secara bebas karena kami membuka hati, mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Kami buka hati yang luas, kami menantikan Tuhan. Engkau sudah mengurapi hamba-Mu untuk Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Yes. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih dalam tema rumah. Judulnya adalah Home in the Spotlight atau Rumah di dalam Sorotan. AADR 2. Ya, kita masih bicara itu. Mengapa kita masih bicara rumah? Secara khusus rumah di dalam spotlight, di dalam sorotan, karena sejujurnya ini menjadi kegelisahan
menjadi keresahan saya semasa musim pandemi ini. Apalagi seperti mungkin banyak Anda tahu dalam pemberitaan, terjadi tren perceraian di masa pandemi. Betul. Jepang, Kompas laporkan. Arab Saudi, China, bahkan seorang pengacara di New York, Amerika, memberikan testimoni bahwa dia semasa pandemi menerima 50% gugat cerai. Semasa pandemi. Kenapa menjadi keresahan? Karena bukankah di masa pandemi jargon atau quote himbauan yang sering kita dengar adalah stay home atau di rumah aja. Nampaknya untuk sebagian, saya berani bilang sebagian besar keluarga ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Buktinya, harapan kita rumah terkonsolidasi yang terjadi adalah tingkat perceraian meningkat signifikan di musim pandemi. Jadi ada apa dengan rumah? Home in the spotlight, rumah di dalam sorotan. Bisa disebut sorotan oleh kebanyakan orang yang prihatin dalam situasi rumah atau keluarga. Bisa juga dalam pengertian sorotan dari Tuhan yang seolah-olah mau menarik kembali keluarga-keluarga kembali ke rumah. Dan saya percaya juga untuk memurnikan gereja kembali ke rumah. Reset gereja untuk kembali kepada esensi gereja mula-mula yang dimulai di mana? Di rumah-rumah. Ya, menarik sekali dalam banyak diskusi hamba-hamba Tuhan, gereja mengalami banyak perubahan besar dalam masa-masa pandemi ini. Tidak selalu membuat beberapa pemimpin gereja, termasuk orang Kristen, untuk mulai berpikir meredefinisi kembali gereja. Artinya seperti tetap harus memaksakan gereja dalam gedung gitu. Padahal situasinya tidak seperti itu sekarang. Bahwa di rumah saja gereja tidak ada masalah. Saya berani bilang begini sekarang, kesempatan ini saya mau bilang buat kita semua, bahwa new normal sekarang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, mau tidak mau. Karena ada masalah serius dengan ekonomi, bukan memulihkan ibadah. Notice itu, highlight. New normal bukan untuk memurnikan ekonomi, bukan untuk memulihkan ibadah. Karena gereja akan baik-baik saja. Tanpa gedung pun gereja akan baik-baik saja. Jadi new normal ini mau tidak mau diambil pemerintah karena yang paling serius adalah masalah roda ekonomi. Bukan ibadah. Karena ibadah tidak ada urgensinya untuk segera kembali ke gedung. Itu sebabnya sekaligus saya mau bilang buat keluarga besar Rock Balikpapan, kita tidak mau terburu-buru karena tidak ada urgensi. Kita masih bisa ibadah kok. Ada pandangan sinis berkata, kecuali gereja berpandangan keekonomian, nah maka urgen. Gitu. Kecuali berpikir demikian, dan kita tidak begitu. Gereja bukan bisnis, gereja adalah eklesia, adalah sebuah lembaga yang Tuhan bangkitkan untuk dunia ini, untuk melaksanakan kehendaknya, bekerja sama dengan rumah. Makanya rumah dengan gereja, rumah rohani, itu berjalan beriringan, tidak pernah bisa dipisahkan. Oke, jadi sekarang gereja menjadi pusat perhatian, menjadi sorotan termasuk dari Tuhan untuk kembali dipulihkan. Anti klimaks ketika rumah atau keluarga yang
sedianya harusnya terkonsolidasi ketika di rumah aja, malah tidak sedikit keluarga yang terpecah. Saya mau bilang buat saudara, rumah adalah tempat utama dalam sejarah manusia. Jadi sedemikian seriusnya masalah pandemi ini, hanya menurut saya, hanya untuk mengembalikan kembali fungsi rumah sebagai tempat utama dalam sejarah manusia. Mengembalikan kembali fungsi rumah atau keluarga sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Rumah menjadi awal sejarah manusia, rumah ada dalam sejarah manusia, rumah tempat akhir dari sejarah manusia. Lagi saya ulang, rumah adalah awal sejarah manusia. Saudara coba pikir dulu, pasti setuju. Semua peradaban, semua sejarah manusia dimulai dari mana? Rumah. Karena kita lahir di rumah. Kita lagi bicara keluarga kan sekarang. Jadi keluarga adalah awal dari sejarah manusia dimanapun di dunia ini. Dan keluarga atau rumah ada di dalam sejarah manusia. Sebut orang-orang besar di dunia ini. Ada dalam sejarah rumah di dalamnya. Yang positif maupun negatif. Ya, tokoh yang negatif, tokoh yang jahat, yang diktator selalu punya cerita dalam rumah. Tokoh peraih Nobel perdamaian, tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh agama, semua tokoh dunia selalu punya cerita di rumahnya masing-masing. Jadi rumah ada dalam sejarah. Ada dalam sejarah manusia. Tapi juga rumah ada di akhir dari sejarah manusia. Jadi kenapa rumah di dalam sorotan? Dengan stay home, dengan di rumah aja, semua orang ditarik ke dalam rumah. Karena memang rumah penting di mata Tuhan. Dan Tuhan pun yang mengerjakannya. Saya juga mau bilang buat para KGC, buat youth, ingat ya, saya sering ulang di ibadah kita sebelumnya, kita tidak pernah dilahirkan dari batang pisang. Kita punya sejarah di rumah kita masing-masing. Jadi mari kembali ke rumah, pulihkan lagi hubungan orang tua anak. Kalau suami istri demikian juga, semua. Karena rumah tempat utama dalam sejarah manusia. Nah, hubungannya dengan pandemi apa? Bahwa rumah teruji di masa pandemi. Jadi masa pandemi ini secara tidak disadari, tanpa disadari, telah menguji setiap rumah, setiap keluarga. Dan menurut saya itu sebabnya terjadi peningkatan perceraian di dalam rumah di masa pandemi. Karena ada ujian yang sangat berat di masa ini. Psikolog bilang, karena masa pandemi ini masa sulit. Dan banyak pernikahan tidak bertahan karena teruji di masa sulit. Beberapa orang berkata, kalau katanya banyak uang, yang tidak kuat adalah suami. Tapi kalau lagi nggak ada uang, biasanya yang tidak kuat adalah istri. Gitu. Saudara dikasih Tuhan, setuju tidak setuju, saya tidak mengatakan bahwa saya setuju bahwa hal itu benar, tapi basically masa sulit menguji rumah, menguji keluarga, menguji ketahanan. Ada 3 model rumah setidaknya yang dihasilkan dari pandemi ini. Yang pertama yang saya sebut serviceable home. Serviceable home, yaitu rumah yang terkonsolidasi dengan baik. Rumah yang menjadi pusat saling melayani, serviceable, saling melayani. Yang berfungsi dengan baik fungsi pelayanannya. Orang tua, anak, suami, istri, serviceable home. Rumah yang berfungsi dengan baik, terkonsolidasi dengan baik. Jadi masa pandemi ini membuat rumah semakin terkonsolidasi. Hubungan semakin baik, semakin erat, semakin saling melayani. Itu
Model yang pertama. Model yang kedua adalah serviceless home. Jadi lawannya, rumah yang tidak ada konsolidasi. Rumah hanya tempat tinggal biasa. Jadi orang bisa tinggal di rumah aja, tapi tidak ada hubungan, tidak ada konsolidasi, tidak ada tindakan saling melayani. Tidak ada itu, tidak ada itu. Tidak ada. Saya bersyukur di rumah kami hari-hari ini, karena saya sangat resah dengan fenomena rumah sehubungan dengan pandemi ini. Saya berpikir kenapa harus di rumah aja, kenapa stay home, kenapa home. Maka saya lebih dulu mulai merenungkan banyak hal yang ada dalam rumah kami. Kami sudah mulai ada waktu untuk TikTok. Ya, TikTok bukan aplikasi, tapi untuk saling bicara, untuk sharing, untuk tertawa bersama-sama, untuk menikmati family-nya kami. Ada saatnya saya termasuk, saya bisa masak, tapi saya masak dengan mood gitu. Kalau lagi mood saya bisa satu hari gitu ya, bisa dari pagi, siang, nah malam istirahat dong, atau sebaliknya gitu. Kalau lagi mood, kalau enggak ya malas gitu ya. Namun masa pandemi ini rupanya banyak resep yang bisa saya buat gitu dalam tuntunan master YouTube gitu ya. Ada banyak konsolidasi. Tapi model rumah yang kedua, serviceless. Tidak ada tindakan pelayanan. Terjadi begitu saja. Dan mungkin ini tidak sedikit di masa pandemi. Rumah yang walaupun cuma di rumah aja, tapi tidak ada saling melayani, tidak ada konsolidasi, tidak ada. Nah yang parah itu adalah model yang ketiga. Yang ketiga adalah out of service, home. Pertama serviceable, yang kedua serviceless, yang ketiga out of service, rumah gagal, rumah yang terpecah. Di sini masuk kategori perceraian. Atau mungkin tidak bercerai, namun sudah gagal, komunikasi gagal, cinta gagal, hubungan gagal. Itu yang membedakan dengan nomor 2, serviceless. Serviceless masih berkeluarga, masih ada hubungan, namun tidak terkonsolidasi, tidak ada evaluasi, tidak ada fellowship yang lebih dalam, tidak ada. Itu yang nomor 2. Nah nomor 3, out of service, sudah gagal. Nah cuman 3 ini yang dihasilkan dalam masa pandemi bagi setiap keluarga. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara semua, ada kisah yang menarik di Alkitab, yaitu kisah mesbah 3 keluarga besar Israel. Dan kecemasan mereka setelah Passover atau melewati sungai Yordan. Justru ketika mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Jadi ada 3 keluarga besar Ruben, keluarga besar Gad, dan keluarga besar Manasye. Kisah ini tertulis dalam Yosua pasal 22. Bacaan kita ya, sudah dikasih Tuhan dalam rangkaian Komsal ini. Nah, sudah dikasih Tuhan, kurang dibahas kisah 3 keluarga besar ini. Saya ceritakan dengan singkat. Sesudah mereka, bangsa Israel, Passover melewati sungai Yordan, singkat cerita terjadi pembagian wilayah, mendapat jatah setiap suku. Setiap keluarga dapat jatah gitu, bagi-bagi jaran, bagi-bagi wilayah tempat tanah perjanjian yang mereka duduki. Setelah dibagi-bagi, Yosua pasal 22 ayat 1, Yosua memanggil 3 keluarga besar, ya, Ruben, Gad, dan Manasye. Dan Yosua secara khusus memberikan apresiasi kepada 3 keluarga besar ini, karena mereka mentaati firman, karena mereka melakukan perintah Tuhan, dan Yosua mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada firman Tuhan, dan menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, ke kemah masing-masing, ke tanah yang sudah diberikan kepada mereka. Nah setelah sebelum Yosua menyuruh mereka kembali ke rumah, Yosua memberkati mereka. Nah itu Yosua pasal 22 ayat 1 dan seterusnya ya.
Diberkatilah 3 keluarga besar ini dan mereka pulang. Nah, waktu mereka pulang, sampai di tanah yang diberikan kepada mereka, jatah mereka, tiba-tiba para pemimpin keluarga besar ini berpikir untuk mereka membuat mesbah peringatan kepada Tuhan yang disebut sebagai mesbah yang besar. Wah, mesbah yang besar tujuannya sebagai peringatan bahwa Tuhan sudah tolong keluarga mereka. Untuk peringatan ini dikenal sampai kepada anak cucunya. Gitu tujuan awalnya. Jadi mereka buat tuh mesbah. Sesuatu yang sebenarnya menyalahi aturan pada masa itu. Karena mesbah tidak boleh didirikan masing-masing. Dia mesbah harus satu tempat bagi kaum Israel. Itu yang membuat Raja Saul jatuh. Sudah ingat kisahnya? Dia membuat korban bakaran sendiri. Dia tidak menunggu nabi. Nah, peristiwa yang hampir terjadi, yang mirip terjadi dengan 3 keluarga besar ini. Ketika mereka membangun mesbah, padahal itu bukan mesbah yang sesungguhnya. Alkitab mencatat kalau Anda baca, itu adalah mesbah yang menyerupai, hanya untuk seperti monumen saja. Supaya tujuannya anak cucu bisa mengingat atau bisa mengenal Tuhan. Wow, keren ya, sudah dikasih Tuhan. Supaya tidak terputus kisah kebesaran Tuhan. Namun, bangsa Israel sudah heboh, viral, bahwa ada 3 keluarga besar yang membangun mesbah sendiri. Viralnya begini, jadi seperti hoaks. Wah, mereka ini mau mengkhianati Tuhan, mereka mau berdiri sendiri, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka bikin mesbah sendiri. Ini kayaknya mereka mau, istilahnya mau memberontak kepada Tuhan. Ceritanya jadi beda. Wah, heboh, sudah dikasih Tuhan. Ya, padahal mesbah ini dibuat berdasarkan Alkitab catat ya, kecemasan 3 keluarga besar ini, kecemasan takut bahwa generasi di bawah mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka bikin mesbah peringatan, kasarnya mesbah-mesbahan gitu. Nah, sekarang mari kita baca 21. Setelah mereka diminta klarifikasi oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel, kenapa lu bikin mesbah sendiri? Apakah kalian mau memberontak kepada Tuhan? Nah, mereka mengklarifikasi. Begini kisah klarifikasinya. Lalu jawab Bani Ruben, Yosua 22 ayat 21 ya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum orang Israel. Wah, ini di sidang nih ya. Allah segala Allah, Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan. Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga jika sekiranya hal ini, yaitu membangun mesbah itu, terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan. Biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Wah, itu penjelasannya. Jika sekiranya kami mendirikan mesbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Nah, 24, saya mau semua kita baca sama-sama di rumah masing-masing, ya bersuara kita baca 24. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Perhatikan nih ya, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian. Apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Wow, itu kecemasannya. Kecemasan ketiga keluarga besar ini adalah supaya supaya generasi di bawah itu tetap mengenal Tuhan. Tidak bertanya apa hubungannya ini semua dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi niatnya baik supaya tidak terputus pengenalan akan Tuhan itu. Oke, kita lanjut ayat 28, Yosua 22. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mesbah Tuhan itu. Tiruan loh ya, mesbah-mesbahan ya, replika. Yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mesbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mesbah yang bukan mesbah Tuhan Allah kita
yang ada di depan kemah sucinya. Wow. Wow. Saudara dikasihi Tuhan, lihat. Ada 3 keluarga besar di bangsa Israel ketika mereka melewati Sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mereka membuat replika mezbah hanya 1. Karena mereka cemas, generasi di bawah mereka tidak pernah tahu cerita hebat bagaimana Tuhan pelihara mereka. Hari ini kita tidak perlu bangun mezbah bakaran karena sudah disempurnakan oleh darah Yesus. Jadi puji Tuhan, kita tidak perlu replika lagi. Yesus adalah movement, dia bukan monumen, dia adalah tanda kasih karunia. Tanda kebesaran Tuhan di mana kita diselamatkan, diluputkan, dipelihara, dibela, diberkati. Apa? Diluputkan. Yesus, peringatan. Makanya di gereja kita termasuk online service pada pagi ini sebentar kita akan membuat peringatan perjamuan kudus. Nah, oke. Jadi kalau ketiga keluarga besar tadi mereka bikin mezbah replika. Nah sekarang kita membuat peringatan. Kita bilang perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Supaya kita tidak terputus pada generasi di bawahnya. Oke, saya akan tunjukin bahwa rumah in the spotlight, dalam sorotan karena rumah memiliki 3 urgensi. Oke ya. Yang pertama, anak cucu yang bakal hilang di hadapan Tuhan. Jadi rumah memiliki urgensi hari ini, sekali lagi saya bilangnya, hari ini memiliki urgensi anak cucu yang bakal hilang di hadapan Tuhan. Saya mau bilang ini sangat serius. Anak cucu kita ini adalah anak cucu yang di musim pandemi ini ke-trigger mereka. Karena mereka adalah generasi virtual. Generasi virtual. Akibatnya apa? Ini generasi yang pinter, generasi yang smart. Generasi yang, ya zaman kita tidak pernah tahu dengan semua aplikasi, dengan semua internet dan semuanya. Mereka tahu, artinya apa? Mereka tidak hanya tahu, mereka memiliki banyak akses untuk banyak tahu. Jadi anak cucu kita, kalau orang tua tidak mengambil peran yang serius untuk membenahi rumahnya, maka rumah mengalami urgensi kehilangan anak cucu di hadapan Tuhan. Mungkin Anda tidak kehilangan anak cucu Anda, tapi anak cucu Anda akan hilang di hadapan Tuhan, alias mereka tidak mengenal Tuhan lagi. Kecemasan ini yang dicemaskan oleh 3 keluarga besar tadi. Orang Gad, orang Ruben, keluarga besar Manasye. Yang sekarang harusnya menjadi concern kita. Karena urgent bagi kita untuk kehilangan generasi. Nggak usah cucu, anak. Serius loh Bapak Ibu. Serius. Saya menghimbau keluarga-keluarga besar, keluarga-keluarga di keluarga besar Rock Balikpapan. Coba di masa pandemi ini konsolidasi yuk. Serviceable home. Saling melayani. Memastikan anak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan. Pada masanya mereka kuliah nanti, mereka sudah punya kehidupannya. Hati-hati saudara, kita punya potensi besar kehilangan anak cucu kita di hadapan Tuhan. Saya sambung dengan urgensi kedua. Fakta bahwa orang tua yang penuh iman tidak selalu memiliki anak yang penuh iman. Lagi, fakta bahwa orang tua yang penuh iman tidak selalu memiliki anak yang penuh iman. Apalagi orang tua yang tidak peduli iman. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, telah melihat sebuah gejala. Orang tua yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, penuh iman, tapi anaknya enggak. Anaknya enggak. Orang tuanya cinta Tuhan. Orang tuanya melayani. Orang tuanya murah hati. Orang tuanya suka menyembah. Tapi anaknya enggak. Sampai pada giliran anaknya menikah, hilang. Karena menikahnya dengan orang yang
Ya, tidak takut Tuhan atau orang yang tidak mengenal Tuhan atau kalaupun orang Kristen tapi yang tidak lahir baru, yang tidak sungguh-sungguh. Jadi kayaknya agama cuma syarat kawin aja untuk beberapa orang tua yang cukup sempit pikirannya dalam iman. Dia standarnya yang penting Kristen, padahal Kristen aja belum tentu jaminan. Belum. Jadi kita ngalami urgensi, saudaraku. Nah, adik-adikku kayak gisi dengar ini. Kamu jangan hilang di hadapan Tuhan. Kamu jangan hilang di hadapan Tuhan. Kalau orang tuamu tidak punya iman atau tidak penuh iman, tidak peduli iman, jangan kamu tidak peduli iman. Mungkin ada adalah generasi yang orang tuamu belum bertobat, yang belum sungguh-sungguh. Jangan kamu, karena kamu masih punya keluarga nanti waktu kamu menikah. Kamu bakal punya keturunan di bawahmu, punya anak cucu di bawahmu. Kamu harus bertanggung jawab untuk semua anugerah kasih karunia. Walaupun Tuhan mungkin tidak memintanya, tapi kita harus tahu bahwa itu diberikan dengan tujuan supaya kasih karunia Tuhan tersebar di seluruh dunia ini lewat kehidupan kita yang tidak hilang di hadapan Tuhan. Jadi fakta yang kedua, orang tua penuh iman, orang tua melayani, tapi anaknya tidak. Anaknya tidak melayani, anaknya tidak penuh iman, padahal orang tuanya cinta Tuhan. Tapi anaknya tidak. Buat orang tua yang seperti ini, saya mau bilang buat saudara, wow. Untuk apa saudara selalu ke gereja, saudara? Untuk apa kalau anak cucumu, anak-anakmu tidak dibawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari ambil perhatian khusus. Rumah in the spotlight. Rumah dalam sorotan Tuhan juga. Karena Tuhan mengasihi rumah. Kamu punya masa depan. Adik-adikku Kegisi, Roket, Anda punya masa depan. Berikan hidupmu pada Tuhan. Di masa sulit ini percaya, jangan kehilangan iman. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, sebenarnya saya punya tema yang lagi tidak sabar saya ingin bagikan buat saudara. Yaitu tema iman. Ya, serial iman-imun. Ya. Iman-imun, nanti ada imun-iman gitu ya. Pak Arifin bilang imun iman, bahwa iman itu adalah sebuah imun juga. Kenapa? Karena iman yang akan membuat kita tersadarkan bahwa kita tidak hanya manusia jasmani, tapi kita manusia rohani. Kita bisa dibawa dalam sebuah alam roh di mana kita juga manusia rohani yang harus bergaul sama Roh Kudus sehingga kita tidak terlalu terintimidasi, tidak terlalu terpusingkan dengan masalah-masalah penghidupan hari-hari ini, walaupun kita memang harus berpikir untuk itu, cuman kita tidak perlu terlalu pusing dengan itu karena kita ada di alam roh, di alam iman, dan iman adalah vehicle atau kendaraan yang akan bawa kita ke sana, ke alam itu. Nah ini saya ingin ngajar buat saudara, tapi keresahan ini ada di hati saya. Keresahan bahwa rumah menjadi sorotan. Ada apa dengan rumah? Stay home, di rumah aja. Work from home, school from home, wisuda from home, meeting from home. Saya cuma bilang sekali lagi, saya ulang, new normal itu urgensinya di roda ekonomi. Tapi ingat, itu tidak ada urgensi dengan ibadah, termasuk rumah. Ya, mari kita ambil kesempatan, ambil keuntungan lewat pandemi ini untuk kita terkonsolidasi. Jangan menjadi rumah yang out of service atau serviceless home, tapi menjadi rumah serviceable. Rumah yang saling melayani, rumah yang terkonsolidasi. Urgensi yang ketiga adalah urgensi Indonesia menghadapi bonus demografi di depan mata. Ya, bonus demografi itu adalah sebuah fenomena di mana ada banyak generasi usia produktif yang jumlahnya banyak sekali di depan sana, di depan kita ini, ya, tahun-tahun mendatang. Ada banyak usia produktif yang muncul. Itu istilahnya bonus demografi. Namun, apakah gereja akan mengalaminya juga? Atau justru gereja, ini urgensinya, menghadapi bukannya bonus demografi, tapi kehilangan generasi di depan mata. Jangan berpikir tanggung jawab gereja. Enggak, gereja bukan lahirin anak saudara. Saudara yang melahirkan anak saudara. Saudara yang bertanggung jawab untuk
Anak cucumu tidak hilang di hadapan Tuhan. Jangan dibalikin di gereja. Beberapa orang cukup picik berkata begini, diajarin apa di sekolah minggu, diajarin apa di roket. Loh, saudara yang punya tanggung jawab loh, bukan gereja. Karena dia lahir dari perut saudara, dari benih saudara. Saudara yang bertanggung jawab untuk membesarkan anakmu dalam takut Tuhan dan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Gereja partner saudara, saya, istri saya, pemimpin KGC, pemimpin roket, kakak-kakak Rocky, kita partner saudara. Kita cuman partner, kita ketemu anak saudara cuman 1-2 jam di hari Minggu. Ya, kalau anak saudara Anda motivasi ikut KM, masih ada bonusnya di tengah minggu. Kalau dimotivasi, ada juga orang tua tidak peduli mungkin anaknya ikut KM. Lihat itu. Saudara dikasih Tuhan, ada urgensi, kita bisa kehilangan generasi di hadapan Tuhan. Anda mungkin tidak kehilangan anak cucu Anda, tapi Tuhan kehilangan mereka, kehilangan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki keresahan, kecemasan yang sama yang dimiliki oleh 3 keluarga besar Israel ya, keluarga besar Ruben, Gad, dan Manasye tadi. Sampai harus membuat replika mezbah supaya anak cucu bisa mengingat Tuhan. Saya selesaikan dengan sebuah kebenaran. Indonesia menghadapi bonus demografi depan mata. Gereja bisa menghadapi atau terancam kehilangan generasi di depan mata. Indonesia mengalami bonus generasi, gereja bisa kehilangan generasi. Oke, COVID-19 memaksa gereja kembali fokus ke rumah. Sehingga rumah menjadi spotlight, menjadi sorotan di musim khusus ini. Ya, COVID-19 memaksa rumah jadi sorotan. Dengan tinggal di rumah aja, sekolah di rumah, kerja di rumah, meeting di rumah, ibadah di rumah, KM di rumah, wisuda di rumah, semua di rumah. Kenapa? Karena rumah lagi mau dimurnikan. Ambil peran itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, sudah dikasih Tuhan Yesus. Saya akan lanjutkan untuk serial selanjutnya. Masih dengan home in the spotlight. Bagaimana untuk kita membangun rumah kita? Ya. Pada bagian selanjutnya kita akan belajar dari Mazmur 45 ayat 17. Bagaimana kita mempersiapkan generasi di bawah kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan lebih lagi, bergantung pada Tuhan, menuruti jalan-jalan Tuhan lebih lagi. Saudara dikasih Tuhan, persiapkan rumah saudara, rumah dalam sorotan dunia, sorotan kuasa kegelapan untuk dirampas, tapi kabar gembira buat saudara, rumah juga dalam sorotan Tuhan untuk Dia mau pulihkan. Saya berdoa rumah kita menjadi rumah yang serviceable, rumah yang saling melayani terkonsolidasi, dan kita tidak kehilangan generasi di bawah kita yang tidak mengenal Tuhan. Kita memastikan generasi di bawah kita adalah generasi yang mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekarang kami telah mendengar firman-Mu. Untuk kami benar-benar serius membenahi rumah kami masing-masing di masa pandemi. Kami mengkonsolidasikan diri kami dengan istri suami, dengan anak-anak, untuk membangun kasih, cinta, membicarakan masa depan di hadapan Tuhan, mendiskusikan bagaimana kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan justru di masa-masa sulit ini, mereka bisa belajar langsung bagaimana Tuhan memelihara mereka. Aku berdoa orang tua menjadi fasilitator yang baik untuk memperkenalkan anaknya, untuk membuat mereka melihat bahwa di masa sulit ini pun Tuhan memelihara mereka. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memproteksi mereka sehingga mereka tetap mengenal Tuhan. Mereka tetap berdiri di hadapan Tuhan. Hingga pada gilirannya nanti ya Tuhan, ketika mereka sekolah dan memiliki kehidupannya sendiri, mereka tidak hilang di hadapan-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang tua yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan, yang penuh iman. Aku berdoa Tuhan, mereka juga memiliki anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang melayani Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan, karena mereka berhasil mewariskan Tuhan, mewariskan Yesus,
mewariskan cerita akan kebesaran Tuhan kepada anak cucunya, sehingga anak cucu mereka tidak hilang di hadapan Tuhan. Aku berdoa untuk orang tua yang sudah terlanjur kehilangan anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Mungkin karena anak-anak mereka menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Aku berdoa minta kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar dipulihkan. Anak-anak mereka mengingat kembali bagaimana mereka dibesarkan. Mereka ingat akan Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh kembali di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Aku berdoa, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami benar-benar ingat bahwa rumah kami di dalam sorotan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memulihkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus sebagai mezbah peringatan akan Engkau, di mana Engkau telah mati bagi kami. Kalau dulu mungkin keluarga besar Ruben, Gad, dan Manasye harus membuat replika mezbah, hari ini kami bersyukur kami tidak perlu membuat replika, karena kami bisa mengingat Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu, lewat perjamuan kudus ini, sehingga sampai anak cucu kami bisa mengenal Tuhan yang hebat, yang mengasihi dengan memberikan nyawanya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami buka hati yang luas untuk benar-benar mengalami persekutuan yang intim lewat perjamuan kudus ini. Suci kuduskan untuk semua roti dan anggur yang disiapkan oleh jemaat di rumah mereka masing-masing. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Mari angkat roti saudara sama-sama. Pada malam waktu diserahkan, Yesus mengambil roti. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perhatikan saudara, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi ini adalah mezbah kita untuk memperingati Tuhan. Kita tidak perlu cemas seperti yang dicemaskan oleh 3 keluarga besar, Gad, Ruben, dan Manasye. Karena kita punya Yesus sebagai peringatan, sebagai Tuhan menyelamatkan kita, dan perjamuan kudus ini sebagai peringatan kita akan Tuhan. Bukankah ini persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, tubuh dari Yesus Kristus? Amin. Makanlah dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari ambil cawan saudara masing-masing. Angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan saudara, tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Kita selalu melakukan ini untuk mengingat 3 hal. Ingat bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku, supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita buat ini untuk ingat bahwa Dia telah mati buat kita dengan anugerahnya yang besar. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dengan syukur. Terima pemulihan dan kesembuhan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur sama-sama. Bersamamu Bapa, yes, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kami telah mengalami persekutuan yang spesial lewat tubuh dan darah-Mu. Dan lebih khusus lagi kami kembali mengingat akan Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu, memberikan tubuh-Mu, ganti kami untuk keselamatan kami. Ini akan terus kami ingat sampai kepada keturunan kami, anak cucu kami. Sehingga mereka juga mengenal Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga akan memberikan persembahan. Kami mengangkat setiap gadget kami ini untuk memberikan persembahan secara elektronik. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami memberi, bukan saja karena kami diberkati Tuhan, tapi karena kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Karena kami memandang berkat tidak hanya karena uang yang kami punya. Kami memandang berkat adalah perkenanan-Mu Tuhan, adalah penyertaan-Mu, adalah pembelaan-Mu, adalah perlindungan-Mu, adalah damai, adalah sukacita. Kami percaya itu berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai oleh uang yang bisa kami terima. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu ini Tuhan. Beberapa jemaat yang memberikan dalam keadaan
kekurangan, karena mereka memberikan persembahan sebagai korban. Tuhan, Engkau tidak pernah luput melihat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berikan dengan syukur, termasuk perpuluhan yang dikembalikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan buat Indonesia, buat Balikpapan. Kami berkata Shalom Balikpapan, Shalom Indonesia. Kami menyatakan bahwa virus COVID-19 dilumpuhkan kekuatannya. Persebarannya dilumpuhkan, kekuatannya dilumpuhkan oleh kuasa darah Yesus dan nama Yesus yang berkuasa. Kami berdoa keadaan akan kembali baik, normal kembali. Kami percaya Tuhan, kehidupan akan kembali. Karena masalah pandemi ini kami lewati bersama dengan Tuhan. Balikpapan, terus kami berdoa untuk warga Balikpapan, untuk seluruh rakyat Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik. Karena itu kehidupan yang disiplin, kehidupan yang sehat, dan mereka melakukannya dengan rela hati karena mereka mengerti semuanya itu untuk kebaikan mereka juga. Yang berkati Jokowi, seluruh jajarannya, keluarga besarnya, Pak Wali Kota Balikpapan, jajaran yang keluarga besarnya, perlindungan-Mu sempurna, termasuk perlindungan-Mu atas virus Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Kami akan selesai dengan ibadah online ini. Dan jemaat dikasih Tuhan, mari buka tangan sama-sama. Taruh iman di dalam setiap perkataan berkat ini. Karena berkat yang pernah tertulis dalam firman ini juga tertuju buat kita. Orang yang beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Amin. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita mau berkata sama-sama dengan penuh kuasa, dengan penuh iman, bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas jidat kepala anak istrimu atau kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, Dia hadapkan wajah-Nya dan beri shalom, damai sejahtera. Percaya, katakan amin. 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 Hapsun, happy Sunday, Tuhan Yesus berkati saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir,
sebab Dia sanggup.